Tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kalimat tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah yang terakhir yang bertugas menyampaikan risalah kebenaran. Namun, belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, segelintir orang mengaku dirinya nabi. Al-Aswad Al-Ansi tercatat sebagai orang pertama yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjelang akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fenomena gerakan murtad mulai mewabah di masyarakat Jazirah Arab. Nabi-nabi palsu mulai bermunculan, syariat Islam mulai ditinggalkan. Maka tak heran banyak masyarakat Arab yang belum lama memeluk Islam selanjutnya kembali pada kesesatan. Sejarah menyebutkan Islam mulai berkembang besar di tahun 10 Hijriah di peristiwa Amul Wufud. Pada peristiwa Amul Wufud, masyarakat Jazirah Arab dari berbagai daerah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keimanan mereka. Peristiwa ini menjadi pembuktian bahwa Islam benar-benar tersebar di seluruh Jazirah Arab. Keberhasilan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang Rasul pembawa kebenaran, mengundang iri bagi segelintir orang yang tidak memiliki ilmu dan iman. Mereka beranggapan jabatan kenabian akan berpeluang mendatangkan kekuasaan. Hingga timbul di benak mereka untuk mengaku sebagai nabi. Inilah yang dicatat sejarah sebagai salah satu penyebab timbulnya gerakan murtad. Kalau kita melihat mengapa masyarakat saat itu murtad, ada banyak hal. Yang pertama adalah yang murtad adalah masyarakat yang masuk Islamnya baru. Jadi mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, yang resikonya adalah ilmu mereka belum cukup. Maka dari itu, kalau mereka yang muslim, bahkan yang muslim sejak lahir sekalipun, datang dari keluarga muslim, keturunan muslim, tetapi dia tidak segera berilmu dengan Islamnya, maka alangkah mudahnya dia murtad. Yang kedua juga penyebabnya adalah masalah keimanan. Resiko dari ilmu yang kurang, iman, keyakinan menjadi ragu. Kadang dia yakin, kadang dia ragu, keyakinan yang tidak mantap karena ilmu yang tidak cukup. Inilah bedanya Islam dengan yang lain. Islam semakin dipelajari, semakin yakin. Sehingga ketika mereka tidak mau mempelajari Islam, maka risikonya adalah mereka akan memiliki keraguan. Kalau sudah ragu, maka akan digoyang dengan banyak hal, pasti dia mudah sekali murtadnya. Kemudian juga ada yang penyebabnya adalah ambisi kekuasaan. Ini biasanya para tokoh. Jadi mereka yang sebenarnya punya ambisi kekuasaan, seperti yang kita lihat, umpamanya ada nabi palsu perempuan yang bernama Sajah, yang dari Irak. Kemudian yang dari Yamamah, dari wilayah Yamamah itu adalah Musailamah. Sajah dan Musailamah itu targetnya sama sebenarnya, yaitu sama-sama ingin menguasai Jazirah Arab. Ini faktornya adalah kekuasaan, dan biasanya selalu nabi-nabi palsu itu faktornya adalah mereka ingin punya kekuasaan. Sama, mau Al-Aswad Al-Ansi yang ada di Yaman atau wilayah-wilayah lain, itu mereka ingin eksis di kepemimpinannya dengan cara menguasai masyarakatnya dengan cara tersebut. Dan inilah celakanya ketika pemimpinnya adalah orang yang ambisi kekuasaan, kemudian dengan cara kotor dia mendapatkannya, dia adalah orang yang berpemikiran sesat, kemudian masyarakatnya ilmu dan imannya kurang. Maka ini adalah sebuah perpaduan yang merupakan musibah besar di sebuah masyarakat. Maka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gerakan murtad yang sudah bermunculan menjadi semakin merebak di Jazirah Arab. Sebagian masyarakat ada yang kembali pada tradisi menyembah berhala. Sebagian mereka ada yang masih mengaku sebagai muslim, namun hanya menjalankan syariat Islam yang sesuai keinginan hati mereka. Beberapa di antara mereka ada yang mengaku berbagi kenabian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Musailamah. Mata Muhammad. Asy Musailamah. Sajah. Alaikum bil yamamah. ودفوا دفيف الحمامة ولتكن غزوة حرامة
لا يلحقكم بعدها ملامة. يا معشر بني أسد. dan Tulaiha al-Asadi. لقد جاءني الوحي نزل علي كما نزل على محمد. أنا طليحة بن خويلد نبي الحجاز. Fenomena ini terjadi di hampir seluruh wilayah Arab kecuali Madinah, Mekah, dan Taif. Masyarakat manapun yang ilmunya dalam, yang imannya kokoh, hasil dari ilmu yang dalam, maka wilayah itu adalah wilayah yang tidak akan tersentuh oleh pemurtadan. Dan ini terlihat di kota Madinah, bahwa itu adalah tempat berkumpulnya Nabi dan para sahabat dulu. Ini adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya. Dengan demikian, ilmu dan iman adalah merupakan benteng yang paling kokoh untuk membentengi dari gerakan pemurtadan. Kemudian juga, ketika seseorang memiliki keikhlasan dan keyakinan seketika masuk Islam, dia masuk Islam sehingga ketika dia masuk Islam sudah tidak goyah lagi. Dia sudah yakin sehingga Mekah, Taif yang belakangan masuk Islam tetapi mereka memiliki kekuatan iman sehingga mereka tidak murtad. Maka bagi siapapun yang mau masuk Islam, yang mendapatkan hidayah Allah, maka miliki keyakinan. Dengan keyakinan yang kokoh baru kemudian masuk Islam. Mereka yang dipaksa atau apalagi mereka yang hanya punya ambisi, mungkin ambisi harta, mungkin ambisi pasangannya, mungkin ambisi kekuasaannya, yang seperti itu adalah merupakan sebuah tujuan yang akan sangat lemah sehingga hidayah mudah sekali goyah dan seketika datang angin pemurtadan maka dia ikut terbawa oleh angin pemurtadan. Beberapa suku di wilayah Arab secara terang-terangan berkata pada para sahabat bahwa mereka tak mau lagi membayar zakat. Bahkan Nabi palsu Musailamah al-Kazab tak segan-segan mendatangi Khalifah untuk meminta restu atas kenabiannya. يا معشر المسلمين لقد وزع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجند على البلدان والقبائل لمحاربة المرتدين وهذا كتابه. Maka tak ada pilihan bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Agenda utama sang Khalifah sebagai pemimpin umat muslim adalah mengembalikan kemurnian akidah Islam yang kondisinya saat itu sangat terancam. خالد بن الوليد إلى طليحة الكذاب بالحجاز. عكرمة بن عمرو إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة. Ketika terjadi sebuah gerakan besar-besaran pemurtadan, maka itu akan membuat sangat tidak nyaman mereka yang beragama. Seharusnya sangat diperhatikan mereka masyarakat yang beragama di negeri itu, terutama masyarakat yang beragama mayoritas seperti negeri ini. Ketika negerinya adalah muslimin, kemudian muslimin sangat siap berdampingan dengan agama manapun. Tetapi kalau diganggu akidahnya, kalau terganggu keyakinan mereka oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam umpamanya, maka itu akan mengusik kenyamanan mereka. Ketika kenyamanan terusik, maka akan menjadi sebuah masalah besar dalam kehidupan masyarakat. Untuk itulah maka Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar, bahwa perhatian terhadap agama masyarakat nomor satu sebelum yang lainnya. Labilnya agama di sebuah masyarakat maka akan menjadi labilnya semua hal. Perekonomian labil, perpolitikan labil. Maka dari itu kestabilan beragama itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian juga poin yang kedua yang sangat penting adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu ketika 2,5 tahun memimpin sampai beliau wafat, maka kalau tugas beliau kalaupun hanya menstabilkan negara dan mengembalikan Jazirah Arab pada hidayahnya, maka itu sudah sangat cukup untuk menjadi pondasi bagi khalifah berikutnya. Karena tidak mungkin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin setelahnya, bisa membangun perekonomian seperti yang kita tahu, membangun kestabilan negara, pemerintahan yang kita tahu, kecuali ketika Abu Bakar As-Siddiq telah selesai menjalankan tugas utamanya sebagai seorang khalifah yang mampu menstabilkan, menenteramkan negara dengan agama masyarakat. Pasukan-pasukan muslim dikirim ke segala penjuru. Bukan perluasan wilayah Islam yang mereka lakukan, namun mereka mendatangi wilayah-wilayah muslim yang akidahnya telah membelot. Satu persatu, wilayah-wilayah yang terjangkiti penyimpangan akidah mulai dihadapi. Mereka yang tidak mau lagi kembali pada kebenaran terpaksa diperangi.
Salah satu yang menjadi tugas terberat bagi muslimin adalah melawan pengikut nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Pengikut Musailamah telah berkembang begitu besar, terutama setelah bergabungnya Naharul Rajal, seorang muslim yang membelot saat diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Musailamah. Ini yang harus dihati-hati, pelajaran amat mahal buat kita. Aslinya saat itu, seorang Musailamah Al-Kadzab itu baru mampu mempengaruhi 10.000 orang yang menjadi pengikutnya. Tetapi begitu Naharul Rajal, orang yang dianggap oleh masyarakat bahwa dia bisa mengembalikan pemikiran Musailamah Al-Kadzab ini, begitu ternyata dia ikut sesat jalan, ternyata kekuatan menyesatkannya 4 kali lebih besar dibandingkan kekuatan menyesatkannya Musailamah sang nabi palsu. Karena 40.000 orang kemudian akhirnya menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab. Jadi 50.000 awal, ya awal pengikut Musailamah Al-Kadzab adalah 50.000 orang, yang 40.000-nya adalah sumbangan orang yang masih ragu. Maka dari itu, dari sini kita bisa juga mengambil sebuah pelajaran bahwa tokoh-tokoh yang sesat, yang kafir itu memang membahayakan akidah muslimin. Tetapi jauh juga ternyata jauh lebih membahayakan adalah mereka yang di dalam tubuh muslimin, tetapi dia sebenarnya ragu dengan keislamannya, yang kalimatnya ditunggu oleh masyarakat menanti apapun kalimat dia kita akan ikuti, seperti Naharul Rajal. Ternyata dia punya kekuatan 4 kali lipat untuk membahayakan, menyesatkan akidah masyarakatnya. Untuk itulah maka baik pemikiran sesat ataupun keraguan karena ilmu yang tidak cukup, dua-duanya sama-sama membahayakan akidah umat ini. Tahun 12 Hijriah di wilayah Yamamah, 13.000 pasukan muslimin menghadapi 40.000 pengikut nabi palsu Musailamah. Di pertempuran Yamamah ini, peperangan berlangsung sengit hingga puncaknya Musailamah terbunuh. Ia benar-benar mengakhiri kesesatannya di ujung tombak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita hukuman yang sangat tegas tentang mereka yang murtad, hukumannya mati. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan bahwa la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 1 dari 3 hal. Artinya kalau ada terjadi 1 dari 3 hal ini, maka sudah halal darahnya. Yang pertama adalah thayyibuz zani, mereka yang sudah menikah tapi masih berzina, hukumannya hukuman mati, yaitu hukuman rajam. Yang kedua adalah nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, yang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah mati, karena menghilangkan nyawa dengan cara yang tidak halal. Dan yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqul jamaah, mereka yang meninggalkan agamanya, murtad. Artinya bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar, dan inilah pelajarannya. Islam tidak mau bermain-main dalam urusan agama. Islam tidak pernah memaksa orang mengacungi pedang orang masuk Islam, tidak ada. Islam mengatakan, Quran bahkan mengatakan la ikraha fid din, bahwa tidak ada pemaksaan dalam masalah agama. Tidak ada orang dipaksa untuk masuk Islam dengan dibawa acungan pedang. Yang ada adalah orang masuk Islam dengan ilmu, dengan keyakinannya, maka dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, tidak ada juga bermain-main. Tidak lagi kemudian dia bermain-main di dalam Islam tapi tidak menjalankan syariatnya, atau kemudian dari Islam dia keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Ini bukan permainan. Karena ternyata siapapun yang mempermainkan agama, efeknya sangat buruk bagi kehidupan di dunia ini, di masyarakatnya, di negaranya, apalagi nanti di akhirat. Maka dari itu tidak boleh ada permainan di dalam urusan agama ini. Mereka yang mau masuk Islam silakan masuk Islam, tapi mereka yang sudah masuk Islam, mereka harus sangat taat pada Islamnya. Mereka harus menjalankan syariat Islam sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Disitulah maka mereka yang keluar dari agama Islam, yang murtad, maka Nabi mengatakan bahwa hukumannya adalah halal darahnya. Tapi tentu sekali lagi bahwa urusan hukuman al-hudud, apalagi sampai hukuman menghilangkan nyawa, halal darah, itu bukan masyarakat yang boleh menghukumnya, tetapi adalah kekuatan negara melalui pengadilan resmi yang mengeluarkan fatwa. Negara mengkaji, menganalisa, mengeluarkan fatwa bahwa dia benar-benar telah murtad, maka kemudian negara yang akan memberikan hukumannya, bukan setiap masyarakat. Kalau setiap diserahkan pada setiap masyarakat, maka akan kacau keadaan sebuah. Para pengikut nabi palsu akhirnya kembali menyadari kebenaran ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang pernah tersesat karena kurangnya ilmu dan iman mulai kembali ke pangkuan Islam.
Namun pekerjaan rumah kaum muslimin tak cukup sampai di sini. Kemunculan nabi palsu serta pengkhianatan akidah tetap menjadi ancaman di setiap waktu. Maka tak ada jalan lain, adalah kewajiban bagi setiap muslimin untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada lingkungan terdekatnya, agar keyakinan dan kecintaan Islam benar-benar tumbuh di setiap pribadi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.